Hari ini saya mau membahas ada beberapa list olahraga dan kita akan ranking dari yang paling tinggi resikonya sampai yang paling rendah resikonya. Dan tentu saja ini adalah menurut saya pribadi. Jadi kalau yang tidak setuju, silakan komen di bawah, kasih pendapat Anda sendiri. Halo sobat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di video kali ini kita akan membahas dari 26 list ya, atau 26 jenis olahraga yang diberikan oleh tim SB30 Health untuk kita bahas. Jadi di sini ada ranking A, B, C, D, dan E. Nah, untuk mengkategorikan ranking ini semua berdasarkan, jadi saya mempertimbangkan faktor resikonya nih. Karena banyak nih yang ngomong, "Dok, sudah usia 40 nih dok. Kata teman saya, sebaiknya jangan olahraga, nanti gampang cedera, resikonya tinggi, patah tulang. Kan susah dok kalau sudah usia lanjut dok." Nah, jadi saya mempertimbangkan dari resiko, kemudian dari segi biaya juga. Karena kita tinggal di Indonesia, tidak mempertimbangkan biaya kurang afdol rasanya ya. Jadi saya akan memberikan kategori. Jadi berdasarkan dua yang utama tadi nih. Jadi resikonya tinggi atau rendah dan biayanya. Jadi semakin murah, semakin kecil resikonya, kategorinya akan semakin tinggi. Jadi kategori A. Jadi semakin ke bawah, biayanya semakin mahal, resikonya semakin tinggi. Oke? Kita mulai dari olahraga yang pertama, yaitu ada basket ya. Jadi permainan basket adalah permainan yang kompetitif. Jadi ada lawannya ya, ada lawan bertandingnya, baik itu 3-on-3 atau satu lapangan. Nah, ini resiko cedera cukup tinggi, bisa sikut-sikutan di lapangan. Kemudian banyak lompatnya, dan terutama buat Anda yang sudah usia, kegemukan, sebaiknya hindari olahraga yang banyak lompat-lompatnya. Jadi dari A sampai E saya kasih nilai C. Oke, kemudian yang kedua ada bela diri. Jadi di sini ada catatannya ya. Ini sesuaikan dengan gambar dari tim SB30 kasih bela diri. Bela diri merupakan skill wajib yang Anda semua, terutama bapak-bapak, yang kalau habis nongkrong pulang malam wajib punya skill bela diri. Kalau tidak, Anda bisa tidur di luar sama nyamuk-nyamuk. Maaf, saya coba bercanda ya. Jadi bela diri kalau untuk zaman sekarang sudah disesuaikan ya biasanya. Misalnya teman-teman yang ikut Muay Thai, ditanya dulu tujuannya apa? Ada yang cuma cari keringat, ada yang cuma buat bakar kalori. Nah, kalau seperti itu, resiko cederanya lebih kecil atau lebih ringan. Tapi kalau yang pengen cari musuh, nah itu resikonya lebih tinggi. Jadi saya bisa kategorikan di B. Ya, jadi resikonya lebih kecil. Terus biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal ya. Kemudian yang ketiga, ini berkuda atau kuda-kudaan ini. Sebentar, saya lihat catatan dulu. Ternyata berkuda. Ini dari tim SB30 minta berkuda. Oke, berkuda. Jujur saya tidak pernah melakukan olahraga ini ya. Kalau bela diri, terus kemudian basket dulu pernah ya. Kalau berkuda saya tidak pernah. Jadi untuk resiko, ini menurut pendapat saya pribadi, berkuda ini resikonya masuk kategori yang tinggi. Kenapa? Kita tidak tahu kudanya sedang patah hati mungkin, habis putus mungkin kudanya ya. Jadi kita tidak tahu dia kondisi sedang lapar atau gimana, karena partner kita adalah kuda tersebut dan tidak bisa diajak ngobrol. Oke, mungkin lebih aman kalau ada yang suka berkuda, ada yang mengawasi juga, ada pawang kudanya, dan dari segi biaya cukup mahal. Jadi kita turunkan ke paling bawah deh, E. Jadi tidak bisa untuk semua orang ya. Selain resikonya tinggi, kemudian harganya juga lumayan. Bukan lumayan lagi, mahal. Karena kita di Indonesia kalau tidak membahas dari segi biaya, kurang afdol rasanya. Oke, kemudian bersepeda. Kalau ini gambarnya sepedanya di lintasan atau di mana ini? Jadi kalau sepeda ini kan ada di sepeda statis ya, Anda cuma diam di rumah, ngayuh sepeda statis. Atau yang kedua, Anda bisa lakukan di jalanan. Nah, kalau sepeda statis resikonya sangat kecil. Kalau di jalanan resikonya setara dengan ya pengendara sepeda motor lain atau sepeda-sepeda yang lain. Itu. Kemudian untuk manfaat, kita tahu banyak sekali manfaat dari bersepeda ya, untuk kesehatan jantung, paru. Tapi ingat, harus maju dengan sadar diri ya. Kalau usia sudah lanjut, jangan memacu heart rate Anda terlalu tinggi. 220 dikurangi usia, itu maksimal. Dari segi resiko dan manfaat mungkin bisa dipertimbangkan masuk di kategori B. Oke, lanjut. Yang kelima ada namanya habis bersepeda biliar. Untuk biliar saya juga pernah main ya, jadi zaman-zaman kuliah kalau bolos salah satunya ke tempat biliar jadi buka kartu. Untuk biliar ini olahraga yang relatif aman.
antara A atau B ya. Melatih fokus ya tentu saja. Karena Anda hanya bisa fokus, bisa tenang, baru Anda bisa masukkan bolanya. Minusnya adalah banyak tempat biliar di Indonesia, khususnya di ya tempat saya ini, rata-rata banyak asap rokok. Ya itu minusnya. Kalau positifnya kita bisa latih fokus, oke. A atau B, ini tergantung tempat sih. Kalau Anda bisa dapat yang bebas asap rokok itu bagus. Masuk mana? A atau B? B dulu aja deh. Lanjut, bulu tangkis. Yang keenam, bulu tangkis nih. Bulu tangkis ini permainan kompetisi juga, olahraga kompetisi, ada lawan tandingnya. Kemudian resiko cedera juga tinggi, permainan single atau double ya. C atau D? Basket, mungkin grupnya lebih banyak ya, tim playernya lebih banyak, jadi satu grup bisa 5 orang. Kalau ini 2, tapi kurang lebih sama lah. Oke, C. Kemudian habis bulu tangkis, catur. Yang ketujuh, catur. Catur ini masa olahraga ya? Tapi ya cabang olahraga sih ya. Lebih banyak menggunakan otak. Ada yang bilang sih kalau catur itu olahraga paling berat karena harus ngangkat benteng, ngangkat kuda. Oke, ngangkat beban hidup. Catur kita masukin ke resiko sangat rendah sekali. Cuman biasanya kalau orang lagi main catur ditemani kopi sama rokok. Tapi dari segi caturnya sendiri ya aman. Resikonya sangat rendah, usia 40 plus pun oke. Saya masukin kategori A. Ya. Jadi kalau yang merokok ya ngopi ya bisa diganti silakan, atau tidak perlu merokok. Oke, sekarang kita masuk ke yang ke-8, dance atau menari. Dance, oke, semua anggota tubuh gerak, kemudian ngikuti irama musik. Aman sih ya. Oke, buat Anda yang baru mulai ingin dance juga boleh, saya masukin kategori A. Kemudian yang ke-9, ada golf. Nah, ini olahraga sultan ya. Jadi, ya terkait biaya lagi ya. Mungkin olahraganya sendiri resiko cederanya ringan, lebih kecil ya maksud saya. Kemudian ya mungkin kendala di biaya, tidak semua orang bisa ikut. Saya masukin ke E. Atau D ya. Karena resikonya lebih kecil daripada berkuda nih. Iya, D aja. Oke, jadi yang bisa ikut ini cuman orang-orang yang punya duit lebih, sultan atau teman-teman sultan juga boleh. Oke, sekarang yang ke-10. Gym atau angkat beban. Mana ini gambarnya? Gambarnya gym. Oh, ini. Ini yang diangkat apa ini? Kettlebell. Oke, untuk gym ya salah satu jenis olahraga yang saya sarankan ya buat orang-orang terutama yang sudah usia. Itu untuk memperkuat otot adalah latihan resistance training. Anda bisa lakukan di gym salah satunya. Jadi saya masukin di A. Untuk biaya relatif ya, tempat gym ada yang harga, saya pernah dulu nge-gym harga cuma 50.000 sebulan. Dulu ya, zaman kuliah kayaknya. Sekarang masih relatif terjangkau ya untuk gym. Terus yang ke-11, hiking. Hiking olahraga yang plusnya adalah Anda ketika hiking tentu saja udara bersih dapat, kemudian kekuatan ya, butuh endurance juga, latih endurance, kaki terutama ya. Resiko cedera so-so ya, sedang. Tapi kalau Anda yang tidak pernah latihan terus tiba-tiba hiking, cari yang jangan terlalu tinggi dulu nanjaknya, mendakinya. Masuk mana nih? C. Sedang-sedang ya. Biaya bisa disesuaikan juga. Kemudian yang ke-12, jalan kaki. Jalan kaki. Kalau jalan kaki ini antara B atau A. Oke, harga 0 rupiah ya. Anda cuma butuh modal sepatu doang. Kemudian jalan kapan saja bisa, di mana saja bisa. Tinggal butuh niat. Ya, yang paling susah niat, yang paling mahal niatnya nih untuk mulai olahraga. Oke, untuk resiko sangat kecil, dilakukan oleh usia berapapun ya, jalan. Saya kasih kategori A. Kemudian lompat tali. Untuk lompat tali skipping, kalau Anda yang sudah terbiasa lakukan, silahkan ya. Tapi buat Anda yang baru mulai olahraga, kemudian kelebihan berat badan, usia sudah lanjut, saran saya tidak untuk skipping. Jadi resikonya bisa cedera lutut, dan saya kasih kategori di C. Maraton. Untuk maraton sendiri, ya kita semua sudah tahu, buat Anda yang baru mulai ikut, jangan langsung ikut maraton. Mulailah dari kecil-kecil dulu, 3 kilo naik ke 5 kilo dan seterusnya. Ini tidak bisa langsung dikerjakan oleh pemula ya. Jadi kita kasih masuk ke dari segi biaya
relatif lebih murah. Cukup ikut pendaftaran aja kalau memang mau yang resmi. C atau D? C. Kemudian memanah. Memanah, siapa yang dipanah ini? Oke, olahraga memanah. Sama, ini juga olahraga yang cukup besar biayanya, Anda perlu beli panah. Saya nggak tahu ya, mungkin sekarang bisa sewa untuk panahnya. Ya, selama Anda memanah target yang benar, tidak ada masalah, resiko kecil. Tapi kalau Anda manah sembarangan, nah itu resiko ditanggung sendiri. Saya beri kategori D, karena terkait biaya juga. Habis memanah, menembak. Oh, bedanya nih pakai pistol, satunya pakai busur. Untuk ini mirip-mirip ya, harganya kurang lebih, untuk biayanya lebih mahal. Kemudian resikonya selama Anda ikuti prosedur, mungkin bising ya telinga, gangguan pada telinga, tapi ada ini apa, headset. Terus panah tembak target, oke. Ya asal jangan tembak istri orang aja, berarti aman. Kita kasih masuk kategori D, karena biaya lagi. Kemudian pilates, mana pilates? Ini dia. Oke, untuk pilates sendiri ini mirip-mirip ya. Jadi kita ke tempat kebugaran khusus pilates. Kemudian ada trainernya di sana, Anda bisa melatih kekuatan otot, kemudian kelenturan juga. Buat yang menambahkan tentang pilates bisa di bawah. Oke, saya kasih kategori A. Jadi selama Anda mengikuti anjuran dari instruktur ya, memang sudah berpengalaman di bidangnya, harusnya aman sih untuk pilates. Walaupun dilakukan untuk orang-orang yang sudah berusia lanjut ya. Oke, kemudian renang. Nah ini. Untuk renang, ini sering sekali para dokter dan para ahli kesehatan menganjurkan Anda, terutama untuk yang masalah dengan pinggang, kemudian dengan tulang belakang ya. Renang ini sangat bagus. Kemudian dari segi biaya juga tidak terlalu mahal, dan Anda hanya perlu menyiapkan waktu. Kalau tidak bisa renang bagaimana? Ya belajar renang, cari instruktur, atau boleh pakai pelampung sementara. Oke, jadi untuk renang saya masukin kategori A. Jadi memang harus ke tempat juga. Kemudian biaya tidak terlalu mahal. Oke, kalau tidak bisa renang, cari kolam yang tidak terlalu dalam. Ya sekarang rata-rata kolam cuma sampai sedada ya. Sekarang senam aerobik. Mana gambarnya? Ini dia. Aerobik masuk di ini buat ibu-ibu ini biasanya nih, atau bapak-bapak yang pengen cuci mata juga bisa ikut. Nah, kalau aerobik yang saya tahu ya, setahu saya beberapa perusahaan besar biasanya ada hari tertentu, misalnya Kamis pagi gitu ya, ngumpulin karyawannya untuk olahraga dulu nih sebelum bekerja. Jadi ada seminggu sekali atau seminggu 2 kali dikumpulin, dan biayanya relatif murah, Anda cuma butuh sepatu dan baju olahraga. Kita masukin ke A. Resiko juga kecil. Musuh terbesar dari aerobik adalah habis olahraga Anda cari makan. Itu dia. Atau cari es teh. Sekarang kita ke Tai Chi. Oke. Tai Chi. Jadi Tai Chi ini kalau ada untuk bela diri, ada juga untuk senam. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh tim saya, tim SB30 Health adalah senamnya. Kalau untuk senam, bisa untuk segala usia ya, aman. Kemudian ini bagus juga untuk kelenturan, keseimbangan terutama ya, Tai Chi. Jadi saya masukkan ke A. Lalu tenis meja. Dari segi resiko olahraga ini merupakan olahraga kompetitif juga, tapi dari segi resiko dibandingkan dengan badminton, basket masih lebih kecil sih kalau untuk tenis meja. Oke, jadi saya kasih masuk kategorinya B. Dan beberapa bulan lalu saya masih main tenis meja, lawan saya usia 80 tahun masih main loh. Kita menang semangat, tapi kalah skill. Dihajar, dibantai. Oke, kita lanjut. Tenis, ini tenis lapangan nih. Untuk tenis, salah saya kalau sudah usia lanjut, tidak ya. Jadi orang tua saya juga salah satunya dulu pemain tenis. Olahraga tenis ya, bukan atlet. Tapi karena main dalam jangka panjang, akhirnya muncul namanya elbow tennis ya. Jadi sikunya tidak bisa diluruskan. Nah, resiko cedera ya seperti itu, atau resiko jatuh juga bisa. Oke, tapi ya kompetitif juga. Ini ego-egoan ya. Jadi kalau sudah usia lanjut harap bersabar. Kita masukin ke sama tenis meja, resikonya lebih besar tenis kayaknya. Oke, kita masukin ke C karena tenis meja masuk B ya. Kita lanjut. Habis tenis, yoga. Untuk yoga saya rasa aman ya buat semua usia. Nah, mungkin ada yang komen nih, Dok, sudah tua dok, kaku dok, kalau disuruh ikut yoga nanti retak semua apa, retak-retak.
Ya, kalau Anda pakai trainer, tentu saja trainernya akan memberikan menu yang sesuai dengan usia Anda dong, dengan kelenturan Anda gitu. Yoga penting ya untuk kelenturan, kemudian untuk keseimbangan juga. Terus kalau levelnya lebih tinggi, itu bisa body, mind, and soul-nya juga dapat. Saya kasih A. Kemudian Zumba. Zumba ini mirip dengan senam tadi ya, aerobik ya. Oke, ada trainernya, ada musiknya. Mungkin saya masukin ke A juga. Kemudian ini ada jogging. Kalau tadi maraton saya masukin ke C, jogging mungkin saya akan masukin ke B karena resiko cederanya lebih ringan, modal sepatu doang ya, sama modal niat. Sekali lagi kalau Anda kelebihan berat badan jangan lari dulu, boleh jalan cepat, kalau lari sebaiknya hindari, dan kalau Anda mau lari, pilihlah sepatu yang baik untuk Anda lari. Oke, dan yang terakhir nih, ini kalau tidak salah gerakan kalistenik. Oke, wah ini advance nih yang dikasih gambarnya nih. Oke, untuk kalistenik sendiri usia berapapun boleh. Basicnya push and pull, jadi Anda bisa lakukan push up di rumah atau pull up, tidak perlu ke tempat gym sebenarnya ya. Bisa Anda lakukan sendiri di rumah tanpa alat bahkan untuk basic. Sebenarnya kalau ada A+ bisa A+ nih. Cuman ya udah A aja. Ya untuk kalistenik, resikonya kecil juga. Oke, karena yang Anda angkat beban badan sendiri ya. Beda dengan misalnya kalau di gym kan ada mesin, itu tergantung lagi dari mesinnya ya. Kalau kalistenik ya angkat beban badan sendiri, kemudian repetisi Anda atur sendiri ya. Jadi biasanya siklus ya. Jadi beberapa gerakan kemudian diulangi lagi ada siklusnya gitu. Oke, jadi sudah selesai ya. Jadi ada 26 jenis olahraga di sini. Nah, buat Anda yang masih bingung, saya mau mulai olahraga yang mana? Nah, mungkin Anda bisa memilih dari salah satu dari sekian dari 26 jenis olahraga ini dan carilah yang resikonya paling kecil dan biayanya yang terjangkau. Terus, kalau misalnya nih, saya sudah berkuda dok dari dulu, dari kecil, saya sudah ngerti kuda itu maunya apa, saya sudah ngerti dia lapar atau kenyang. Ya udah, silakan lanjutkan gitu. Karena ini dari sudut pandang saya nih yang tidak mengerti kuda ya. Atau Anda yang sudah kebiasaan nih main golf, biaya ada, uang ada, koneksi ada, lanjutkan. Oke? Semoga informasi singkat ini bukan informasi sih ya, apa ya? Ya, anggap saja ini hiburan atau sebagai informasi yang ya semoga bermanfaat lah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat, luar biasa. Dan di video kali ini kita akan membahas dari 26 list ya atau 26 jenis olahraga yang diberikan oleh tim SB30 Health untuk kita bahas. Jadi di sini ada ranking A, B, C, D, dan E. Nah, kita mulai dari olahraga yang pertama, yaitu ada basket ya. Jadi permainan basket adalah permainan yang kompetitif. Jadi ada lawannya ya, ada lawan bertandingnya, baik itu 3-on-3 atau satu lapangan. Nah, ini resiko cedera cukup tinggi, bisa sikut-sikutan di lapangan. Kemudian banyak lompatnya, dan terutama buat Anda yang sudah usia, kegemukan, sebaiknya hindari olahraga yang banyak lompat-lompatnya. Jadi dari A sampai E saya kasih nilai C. Oke. Kemudian yang kedua ada bela diri. Jadi di sini ada catatannya ya, ini sesuaikan dengan gambar.